penjual online dan bingung caranya bersaing karena semua seller banting-bantingan harga? Ini dia 3 cara bersaing dengan seller-seller yang suka banting-bantingan harga. Simak video ini sampai selesai. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel Mas Nazik. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe biar dapat insight kewirausahaan dan bisnis lainnya. Hari ini spesial, kita akan bahas tentang bagaimana caranya kita bisa bersaing di e-commerce di mana persaingan sudah mulai banting-bantingan harga. Kita lihat fenomena di e-commerce akhir-akhir ini, banyak barang-barang itu mulai banting-bantingan harga karena semakin banyak pelaku usaha di e-commerce, tentunya persaingannya akan lebih ketat. Terlebih kalau perusahaan-perusahaan ataupun distributor besar itu ikutan main jualan di e-commerce, maka kita sebagai seller kecil akan sulit untuk bisa bersaing harga dengan mereka. Tapi tenang dan nggak perlu khawatir, ini dia kasih tahu 3 caranya supaya teman-teman itu bisa bersaing, mau itu dengan distributor, mau dengan produsen, ketika banyak dari mereka mulai banting-bantingan harga. Video ini akan aku bagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menciptakan value added. Yang kedua, bagaimana kita bisa meningkatkan value brand dan positioning. Yang ketiga, bagaimana kita bisa melakukan yang namanya substitusi harga. Nah, kalau pengen paham ketiganya, pastikan tonton video ini sampai selesai. Nah, teman-teman, aku akan mulai dari yang pertama, yaitu tentang bagaimana kita memperkuat positioning atau value brand kita. Nah, maaf kalau ngomongku sedikit pelan atau sedikit terbata-bata karena sedang sakit gigi ya, jadi mohon maaf banget. Yang pertama kita bahas tentang bagaimana meningkatkan value brand atau positioning kita. Jadi dalam kita membangun bisnis, termasuk di offline ataupun di online, kita perlu menganalisis yang namanya STP, segmenting, targeting, dan positioning. Nah, positioning ini penting banget dalam situasi-situasi yang genting semacam ini. Situasi di mana kita bersaing harga sangat ketat dan mulai persaingan tidak sehat karena mulai banting-bantingan harga. Salah satu cara untuk bisa tetap eksis dalam persaingan yang ketat ini adalah dengan meningkatkan positioning kita, memperkuat positioning kita, atau memperkuat brand value dari diri kita. Misalnya teman-teman jualan parfum, apa sih layanan ekstra atau nilai lebih parfum teman-teman? Misalnya dengan slogan parfumnya orang kaya, maka ada positioning yang jelas dari parfum teman-teman. Kalau parfum teman-teman punya positioning sebagai parfum yang dikenal untuk orang kaya. Nah, ini yang namanya positioning. Ketika teman-teman punya posisi yang kuat, maka orang-orang jika memiliki posisi yang sama akan memilih produk teman-teman walaupun harganya lebih tinggi ataupun terpaut jauh lebih tinggi. Nah, positioning ini bisa dalam beragam bentuk, selain dari slogan juga dari solusi yang ditawarkan ataupun kualitas barangnya. Misalnya positioning brand teman-teman itu meningkatkan kualitas atau lebih menekankan kepada kualitas barang, maka orang-orang rela beli di produk teman-teman lebih mahal karena ngejar kualitasnya. Ya, jadi nggak masalah produk teman-teman lebih mahal asalkan kualitasnya lebih baik. Maka orang-orang yang punya positioning atau memilih positioning kualitas, mereka akan tetap beli produk teman-teman. Jadi ingat, teman-teman dalam berbisnis di offline ataupun online harus punya positioning yang jelas. Jangan punya positioning yang ngambang, nggak tahu positioningnya sebagai apa. Harus ditentukan positioningnya sebagai apa. Itu adalah yang pertama. Kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua adalah bagaimana kita bisa meningkatkan value added. Value added ini diciptakan agar pelanggan itu merasa big deals untuk beli di toko kita. Misalnya di toko online kita, ternyata kita ada bonus cashback atau kita ada diskon. Seolah-olah harganya kita naikkan terus kita potong. Nah, itu kan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan value added yang berbeda dengan toko-toko yang lainnya. Semakin perbedaan itu terlihat jelas dan semakin menggiurkan tawarannya, itu akan menjadi big deals buat calon pelanggan. Nah, selain itu, value added ini bisa dalam beragam bentuk. Misalnya, foto teman-teman atau foto produk teman-teman di e-commerce itu lebih jernih daripada foto produk yang sejenis, atau desainnya lebih menarik, atau promonya lebih bagus, visualnya lebih keren, deskripsinya lebih jelas, namanya lebih paten. Nah, itu adalah value added, nilai tambah. Jadi beda dengan positioning. Kalau positioning itu melekat dalam brand teman-teman, dalam toko teman-teman. Tapi kalau value added itu terpisah-pisah.
Jadi bisa di deskripsi barang tertentu, di kualitas foto, jadi lebih umum lah di semua barangnya itu. Kalau positioning itu lebih khusus kepada brandnya atau layanannya, sedangkan value added itu lebih kepada produk dan impresi pelanggan. Jadi pastikan teman-teman itu punya value added, nilai tambah. Semakin nilai tambah itu tidak dimiliki oleh kebanyakan toko, maka orang akan mengenal toko teman-teman sebagai toko yang punya value added itu. Kalau di toko offline contohnya ya, value added itu bisa dalam bentuk parkiran yang luas ya, atau ruangan yang ber-AC, atau ada ruang tunggu ya, atau layanan kasir yang cepat ya, itu adalah value added. Itu kalau di toko offline. Kalau di toko online bisa dalam visual yang bagus, video produk, desain yang menarik, promo yang menarik ya, atau layanan customer service lewat chat e-commerce yang dibalasnya cepat. Itu adalah value added. Jadi value added itu dideskripsikan dalam online adalah semacam itu. Teman-teman harus menerapkan value added itu. Nah, kembali lagi kalau di nomor 1 tadi positioning, teman-teman harus punya posisi brand yang jelas sebagai apa, brand yang solutif atau brand yang berkelas atau brand yang terjangkau ya, itu harus punya positioning. Dan harus konsisten di positioning itu. Jangan positioning itu ganti-ganti. Bulan depan positioningnya brand termurah, bulan depan lagi positioning sebagai brand yang mahal dan berkualitas. Nanti orang bingung. Harus punya posisi dan konsisten di sana. Satu positioning, yang kedua value added. Nah ini yang cara yang ketiga dijamin paling ampuh. Karena ini aku udah lakukan ya dalam e-commerce juga. Jadi cara yang ketiga ini adalah cara atau metode substitusi harga. Ketika banting-bantingan harga ini sudah tidak bisa ditangani dengan positioning, sudah tidak bisa ditangani dengan value added. Contohnya seperti apa kalau udah nggak bisa ditangani dengan itu adalah karena produknya itu produk yang umum banget ada di semua orang, atau produk sembako yang harganya sudah diatur oleh pemerintah. Itu kan nggak mungkin. Kita bikin value added juga susah, marginnya tipis ya. Nah maka dari itu yang harus dilakukan adalah dengan cara substitusi harga. Dalam toko kita atau di toko online kita tentu produknya banyak. Nah ini caranya ya, produknya banyak. Nah ketika produk itu banyak, teman-teman bisa atur produk mana yang harganya lebih tinggi dan produk mana yang harganya dibanting ya. Jadi ini yang dilakukan oleh para seller-seller nakal yang banting-bantingan harga. Mereka itu naikin beberapa produk dengan harga tertinggi, tapi juga turunin beberapa produk dengan harga terendah. Nah apa yang akan terjadi adalah substitusi silang, maaf ya. Jadi ketika produk yang harganya tinggi ini laku, itu akan mensubsidi kerugian dari produk yang murah. Nah itu dilakukan hampir ke semua seller online akhir-akhir ini. Nah teman-teman juga harus tahu cara seperti ini, karena seller-seller baru rata-rata tidak pahamnya sampai di sana ya. Jadi produk-produk apa yang bisa dibanting harga adalah produk-produk yang persaingannya ketat, atau misalnya produk yang cepat larisnya atau cepat lakunya. Itu bisa banget kita banting sampai ke balik modal ya, tanpa perlu ngambil keuntungan sama sekali. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau sampai minus ya silakan aja. Kalau teman-teman berani merugikan satu barang tapi mengambil untung besar di barang-barang yang lain, itu juga masih masuk akal ya. Contohnya di tokoku itu juga berlaku seperti itu. Ada produk-produk tertentu itu yang aku rugi jualnya. Produk-produk yang memang banyak orang butuhkan itu aku jual murah banget. Tapi ketika orang-orang buka toko onlineku, mereka juga hanya lihat produk yang murah, mereka akan scroll-scroll juga lihat produk yang mahal. Nah mereka pengen nih beli yang mahal ini sama beli yang murah. Akhirnya gimana? Yang nggak mau beli yang mahal juga, beli yang murah juga kan gitu. Yang murah di check out, yang mahal juga di check out. Akhirnya produk yang mahal itu mensubsidi yang murah. Itu cara mendatangkan pelanggan. Jadi kita tawarkan pelanggan dengan harga termurah dalam satu produk, biarkan mereka nonton produk-produk yang lain. Ini sangat berpengaruh, karena ketika aku lakukan yang namanya metode substitusi harga ini, peningkatan di e-commerceku cukup tinggi ya, penjualannya langsung tinggi, langsung banyak. Nah ini teman-teman juga bisa lakukan. Jadi ada 3 metode untuk melawan seller atau kompetitor yang banting-bantingan harga. Pertama, kalau teman-teman punya brand sendiri, punya merek sendiri, teman-teman perkuat positioning ya, perkuat brand value ya. Kalau teman-teman sebuah toko yang menjual barang orang lain ya, teman-teman bisa nih memperkuat added value-nya, pelayanannya, foto yang terbaik, konten yang terbaik ya, deskripsi yang lengkap. Atau kalau sudah nggak bisa ditangani dengan itu juga, maka teman-teman harus melakukan substitusi harga. Ikuti cara mainnya ya, substitusi harga. Substitusi harga ini alangkah baiknya teman-teman memberikan harga termurah untuk produk yang seller lain nggak bisa ngasih murah. Nah jadi opsinya adalah beli di toko teman-teman. Nah, apa itu? Teman-teman riset sendiri ya. Jadi riset sendiri produk apa yang
seller-seller lain nggak bisa banting, teman-teman banting aja. Nah, baru kemudian produk yang lainnya teman-teman markup lebih tinggi. Jadi substitusi silang aja ya. Jadi tekniknya semacam itu. Contohnya misalnya teman-teman jualan baju dia, ukuran S, M, dan L. Nah, teman-teman ukuran S itu dimurahin aja. Selain karena memang ukurannya lebih kecil, itu kalau bisa nggak usah diambil untung. Nah, ketika masuk di ukuran M, itu udah mulai untung nih 10%. Tapi masuk di ukuran L, ambil aja langsung 30-40%. Nah, jadi di S-nya itu kebanting. S-nya dibanting, M-nya dibalikin modal, L-nya dimarginin tebel banget. Nah, maka akan terjadi silang substitusi. Ya. Jadi teman-teman jangan terbatas berpikir untuk untung semuanya ya. Jadi ada yang dirugiin, ada yang diuntungin lebih tinggi. Itu teknik untuk kita melawan banting-bantingan harga, contohnya pada produk pakaian. Produk yang lain juga sama, bisa dilakukan dengan metode tersebut. Itu dia teman-teman 3 cara supaya teman-teman bisa bersaing di era banting-bantingan harga di e-commerce. Dan teman-teman pasti bisa menang karena teman-teman nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe biar dapat insight kewirausahaan menarik lainnya. Aku Mas Istiari, bye-bye.